Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bagus. Saya akan menceritakan sebuah urban legend yang paling terkenal di kota Bandung. Kota Bandung bukan hanya menyimpan sebuah banyak cerita yang indah, dan bukan hanya sebuah di balik pegunungan yang sejuk dan rindang, tetapi di balik kesejukannya, di balik banyak menyimpan cerita indah, sembunyi kisah yang tidak pernah tercatat dalam sejarah, dan salah satunya adalah sebuah ambulans. Sebuah kendaraan tua yang katanya bisa berjalan sendiri tanpa sopir, tanpa penumpang, dan tanpa siapapun di dalamnya. Tapi lalu kembali ke tempat yang sama ketika mobil tersebut dibawa keluar. Ini adalah kisah ambulans hantu di jalan Bahu Reksa. Dan yang akan kamu dengar sekarang adalah versi paling lengkap dan paling menyeramkan dari cerita ini. Rumah sakit bersalin Bahu Reksa terdapat di sebuah jalan Kota Dago, Kota Bandung, berdiri di zaman kolonial Belanda. Rumah sakit ini dulunya aktif menerima pasien, terutama pasien-pasien ibu hamil dan yang akan melahirkan. Namun, paling aneh dari cerita ini adalah dimulai sejak adanya mobil ambulans berwarna putih tua ini. Tetapi sekarang bangunan tersebut sudah sangat sepi dan sudah sangat rapuh. Bahkan cat dindingnya sudah mengelupas, kacanya sudah pecah, dan rumput-rumput liar sudah bertumbuh. Dan yang menarik dari rumah sakit Bahu Reksa ini adalah sebuah mobil ambulans tua yang berdiri di depannya sejak tahun 1990-an. Ambulans itu konon menyimpan berbagai rahasia yang sangat menyeramkan di balik cerita tersebut. Mobil ambulans tersebut tidak pernah digunakan selama puluhan tahun. Yang anehnya, mobil tersebut tidak pernah dijual, tidak pernah dikeluarkan dari rumah sakit tersebut. Karena setiap kalian mencoba untuk mengeluarkan mobil ambulans tersebut, kalian akan mengalami berbagai kejadian mengerikan, berbagai gangguan yang sangat menyeramkan. Salah satu saksi pernah melihat mobil ambulans tersebut berjalan sendirian. Dan saksi tersebut adalah seorang penjaga rumah sakit bersalin Bahu Reksa yang sudah bekerja selama 10 tahun di rumah sakit tersebut. Penjaga rumah sakit bersalin Bahu Reksa pernah melihat mobil ambulans itu berjalan sendirian, pelan-pelan di tengah malam. Dan ketika penjaga rumah sakit mencoba untuk mendekati mobil tersebut, dan dia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang mengendarai mobil ambulans tersebut. Tetapi anehnya, penjaga tersebut melihatnya dengan mata kepalanya sendiri bahwa mobil tersebut berjalan sendirian. Bukan hanya itu, beberapa saat kemudian, penjaga tersebut mendengar sebuah tangisan seorang anak. Entah itu anak bayi atau anak kecil di dalam mobil ambulans tersebut. Dan bahkan, penjaga tersebut mendengar sebuah tangisan seorang perempuan yang kesakitan. Dan ketika penjaga rumah sakit bersalin Bahu Reksa itu kembali mendekati mobil ambulans tersebut dan melihat di dalamnya
Tidak ada seorang pun. Bahkan untuk mencari seorang anak kecil, bayi, ataupun seorang perempuan yang menangis di dalam rumah, di dalam kantu ambulans itu, di mobil itu, tidak terdapat seorang pun di dalamnya. Dan ketika penjaga itu kembali ke dalam, penjaga tersebut mendengar sebuah pintu mobil itu terbuka dan ditutup kembali. Itu menyeramkan bagi si penjaga tersebut, dan penjaga tersebut mulai meninggalkan area tersebut dan berkeliling ke area yang lain. Masyarakat sekitar percaya bahwa ambulan itu berhantu atas terjadinya kejadian atau peristiwa aneh yang menimpa mobil tersebut. Dulu sekitar tahun 1990, kabarnya mobil tersebut menjemput seorang wanita hamil yang sedang kritis di rumahnya. Tapi dalam kejadian tersebut, malam itu mobil dalam keadaan yang sangat kencang. Mungkin kecepatannya bisa 60 atau 70-an ke atas, yang sedang membawa ibu hamil tersebut dalam keadaan hujan yang sangat deras dan keadaan jalanan yang sangat licin. Konon katanya, mobil tersebut mengalami peristiwa tragedi kecelakaan yang tadi mana jalannya. Dan konon katanya, ketika mobil itu terjadi sebuah tragedi kecelakaan, ada seorang warga yang melihat bahwa ibu itu bangun dari beberapa detik dari saat dia kecelakaan, tetapi dengan tatapan mata yang kosong terhadap sang supir. Sang supir pun ketakutan dan mengalami trauma yang sangat berat. Sebelum ibu-ibu itu meninggal, sang sopir melihat hal tersebut dan warga pun melihat. Dan ketika hal itu terjadi, sang sopir mengalami trauma yang sangat berat. Dan dia tidak pernah kembali untuk bekerja di rumah sakit tersebut, dan dia keluar dari sopir ambulans. Dan saat itu, ambulans itu tidak pernah digunakan kembali dan selalu terparkir di depan rumah sakit tersebut. Rumah sakit tersebut mencoba untuk mengeluarkan atau menderek mobil ambulans tersebut atau membuangnya ke tempat pembuangan mobil. Ambulans itu selalu kembali dengan sendirinya dan di tempat yang sama. Yang anehnya, kalau misalkan memang ada orang yang membawa mobil tersebut, harusnya itu terparkir di situ. Tapi mobil tersebut seperti tidak ingin keluar dari rumah sakit tersebut itu dan kembali ke tempat semula, di mana dia terakhir diparkirkan. Setelah dari kejadian tersebut, banyak cerita tentang hantu ambulans di berbagai kalangan masyarakat, sehingga akhirnya memunculkan sebuah ide dari seorang mahasiswa untuk membuat dokumenter tentang hantu ambulans tersebut. Dan sekelompok mahasiswa ini membawa perlengkapan lengkap seperti kamera infrared, perekam suara, dan sensor suhu tubuh. Di hari pertama, mereka mendengar sebuah tangisan anak bayi dan tangisan seorang perempuan, seperti apa yang dialami oleh penjaga sebelumnya. Dan ketika mereka dapati ke dalam mobil ambulans tersebut, tidak ada seorang pun di dalamnya. Bahkan suara tangisannya pun tidak terdengar oleh telinga kosong. Mereka mendengar itu melewati perekam suara. Dan hari keduanya, sekelompok mahasiswa tersebut melihat ada sensor suhu yang sedang duduk di dalam mobil ambulans tersebut, dan mereka mencoba mengecek dan membuka kembali mobil ambulans tersebut, dan apa yang mereka dapati, tidak ada seorang pun di dalamnya. Tidak ada seorang pun di dalam yang duduk di dalam situ. Tapi ketika mereka melihat kembali ke arah
sensor suhu sangat jelas dapat seseorang yang sedang duduk di pojok belakang mobil ambulans. Dan dalam kejadian tersebut, setelah mereka melakukan dokumenter itu, beberapa mahasiswa mengalami kejadian buruk, terutama mimpi mereka yang buruk dan gangguan tidur selama berminggu-minggu. Dan setelah itu, banyak dari pihak rumah sakit untuk mencari catatan tentang ibu yang meninggal di dalam ambulans beserta bayinya. Ternyata, anehnya, tidak ada catatan tersebut. Dan beberapa teori muncul bahwa ambulans tersebut digunakan untuk mencari korban yang hilang. Atau ada praktek gelap yang hal lain di masa lalu yang dilakukan oleh rumah sakit itu. Atau bahkan lebih gelap lagi, rumah sakit itu pernah menjadi percobaan medis rahasia. Tidak ada yang bisa membuktikannya. Tapi warga percaya bahwa ambulans tersebut memiliki suatu aura yang tidak bisa dijelaskan atau energi yang bersifat sangat-sangat mencekam. Ambulans itu pernah dijual oleh pengelola rumah sakit Bahu Reksa. Tetapi ketika mobil tersebut diderek, dapat sesuatu yang janggal. Sang sopir derek itu mengalami kejadian buruk. Mobilnya tiba-tiba mati di saat pertengahan jalan. Dan dia merasakan bahwa seperti ada tarikan ke belakang yang menyuruhnya untuk menyimpan mobil ambulans tersebut kembali ke tempat yang semula. Tetapi sang sopir tidak meyakini dengan apa yang dia rasakan. Dan dia terus berusaha untuk mencoba menyalakan mobil tersebut. Hingga akhirnya mobil tersebut nyala dan menderek mobil ambulans itu keluar dari daerah. Tapi siapa sangka, saat malam tiba, mobil itu kembali dengan semula di tempat yang sama, dan bahkan seperti tidak ada jejak bekas ban yang keluar dari mobil tersebut. Dan warga pun berkesimpulan bahwa biarkan saja mobil tersebut, mungkin memang dia tidak mau pergi dari tempat itu. Sekarang, rumah sakit itu sudah kosong. Dan mobil ambulansnya pun sudah tidak terlihat lagi. Siapa sangka cerita ini menjadi cerita yang mengulang-ulang, bahkan menjadi urban legend yang sangat terkenal di kota Bandung. Jadi kalau kamu berkeliaran saat malam hari untuk di daerah kawasan Dago, terutama dekat bekas bangunan dulu namanya Rumah Sakit Bersalin Bahu Reksa, berhati-hati. Ketika kamu mendengar sebuah sirine yang terdengar di telinga kamu, bisa jadi itu bukan sirine biasa. Karena itu bisa jadi sebuah ambulans yang dahulunya menjadi teror daerah tersebut. Jika kamu menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap minggunya saya akan membawakan sebuah cerita mistis dan urban legend di seluruh kota atau seluruh Indonesia yang akan membuatmu bertanya-tanya, apakah yang tak terlihat itu benar ada? The webhead, da 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 da.